Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai refleksi ya. Sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, refleksi. Pernah dengar kata refleksi ya? Refleksi itu pencerminan. Ya. Kalian pasti sering bercermin. Ketika bercermin, amatilah diri dan bayangan kalian. Seperti ini ya di gambar. Apakah memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Jadi diri kalian dan gambar diri kalian di cermin itu bentuknya sama apa tidak? Kalian bisa amati. Dengan bercermin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan menemukan beberapa sifat pencerminan. Ya, kita perhatikan gambar yang ini ya. Ada dua buah lingkaran. Ibaratnya ini diri kita, kemudian sumbu Y ini adalah cerminnya, dan lingkaran yang ini P aksen itu hasil pencerminannya. Ya. Dari gambar ini itu lingkaran Q kongruen dengan bayangannya ya, berarti kongruen dengan ini. Kongruen itu sama ya, jadi lingkaran yang ini sama dengan yang ini. Diri kalian jika dicerminkan sama dengan kalian gitu kan ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, jarak setiap titik ya, jarak setiap titik pada lingkaran Q ini ke cermin ini itu sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Jadi kalau ada titik di lingkaran P ini, misalkan titik Q, jaraknya titik ini ke cermin itu sama dengan jarak antara titik yang ada di cermin dengan cermin itu, yaitu ini ya, QA sama dengan Q aksen A. Titik QA sama dengan Q aksen A, dan PB ya, dari sini ke sini sama dengan P aksen B gitu. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, jadi ini ya ke sini, maka sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku ini. Ini juga sama. Ini ke cermin, sudut yang terbentuk siku-siku. Jadi enggak tumpul ya, tapi siku. Ya, dari tiga ini merupakan sifat-sifat dari refleksi. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat di atas, kita bisa menentukan bayangan sebuah titik ya yang dicerminkan terhadap suatu garis. Ya, contohnya ini. Ini ada banyak titik ya, ada titik A, kemudian titik B, titik C, kemudian D, E, H. Nah, dari gambar ini kita lihat ya, titik A ini. Yang pertama, titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Ada titik di sini dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X mana? Sumbu X yang ini ya. Nah, ini sumbu X. Titik A dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti hasil pencerminannya di mana? Ya, di titik B ya. Jadi ini cerminnya, bayangannya ada di titik B. Dengan titiknya yaitu A, min B. Jadi titik A sama dengan A, titik B nya sama dengan min B ya. Jadi bayangan dari A adalah sama dengan A, bayangan dari B sama dengan min B. Nah, ini rumusnya bisa kalian hafalkan ya.
Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X itu menjadi seperti ini ya. A, B jika dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan bayangan yaitu A, min B. Berarti kalau dicontohkan ke dalam soal seperti ini. Kalau ada titik B sama dengan, kalau ada titik B misalkan titiknya adalah 2,3, maka bayangan dari B ini, bayangan dari B itu apa? B aksen ya. Misalkan B aksennya itu berarti lihat rumus ini ya. Ini misalkan titik B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi B aksen, A-nya tetap A ya, berarti 2 tetap 2, 3 ya. 3-nya menjadi min 3 seperti ini. Ini kan B dicerminkan terhadap sumbu X menjadi min B. Berarti di sini 3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi min 3. Ya, itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kalau yang titik C 4,7 dicerminkan terhadap sumbu X? Maka hasil pencerminannya adalah 4, min 7 gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau ada titik D titiknya min 4, min 5, maka hasil pencerminannya bagaimana? D aksen ya, min 4 berarti tetap min 4. Kemudian min 5-nya menjadi apa? Ini kan min B, berarti min 5. Min 5 itu berapa? 5. Min 4,5 gitu ya. Ini untuk pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian untuk metrik transformasinya menjadi seperti ini. Jadi kalian harus mengingat kembali materi matriks ya, jangan sampai dilupakan materi yang sudah dipelajari. Metrik transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu X itu adalah 1, 0, 0, min 1. Nih, ini harus diingat. Pencerminan terhadap sumbu X metriknya 1, 0, 0, min 1 ya. Sehingga B sama dengan A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali A B ya. Jadi contohnya begini, langsung saja ya, kasih contoh. Contohnya misalkan saya punya titik A. Titik A nya adalah 2,3. Maka bayangan dari titik A ini, A aksen, itu titiknya berapa? Gitu kan. Nah, maka kita gunakan metrik ini. Ya, gunakan metrik ini, berarti bayangan A aksen B aksen didapat dari ini ya. Sehingga di sini A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan AB A nya 2, B nya 3 ya. Gini ya. Nah, ini tinggal dikalikan. Bagaimana cara mengalikannya ya? Ingat-ingat perkalian metrik ya, berarti ya, sehingga sama dengan 1 kali 2 adalah 2, 2 ditambah 0, 0 kali 3 kan 0, 2 tambah 0 2. Kemudian 0 kali 2 0, min 1 kali 3 min 3 ya.
Sudah ketemu ya. Jadi nilai A aksennya adalah 2, kemudian B aksennya adalah min 3. Sehingga bayangan dari A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X itu adalah 2, min 3. Ya, ini kalau menggunakan transformasi metrik ya. Itu. Kemudian kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik C A aksen, B aksen dengan A aksennya sama dengan min A, B aksennya sama dengan B. Kebalikannya ya. Kalau yang tadi yang rubah B, kalau sekarang yang rubah A. Berarti bagaimana contohnya? Contohnya menjadi seperti ini. Misalkan ada titik di sini ya, titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Kalau yang pertama sumbu X, ini yang sumbu Y, bayangannya berapa? Titik koma berapa gitu. Nah, untuk mencari bayangannya itu kita lihat rumus yang ini terhadap sumbu Y ini ya. Ini A berarti A nya 3, B nya 4. Bayangannya ngikutin ini. Ini yang tadinya A menjadi min A, berarti di sini menjadi min 3. B-nya tetap B, berarti di sini tetap 4. Sehingga bayangan dari titik 3,4 terhadap sumbu Y adalah min 3,4. Ya. Kemudian kalau menggunakan transformasi metrik ya. Transformasi metriknya min 1 0 0 min 1. Kebalikannya dari yang terhadap sumbu X ini. Ya, ini kebalikannya. Berarti caranya sama seperti tadi ya. Misalkan ada titik di sini ya. Titik A sama dengan 4,7 dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasil pencerminannya berapa? Nah, kita bisa mengerjakannya menggunakan rumus ini ya. Nah, sehingga ini C-nya diganti A. C-nya tinggal diganti A. Berarti A aksen ya, bayangan dari AC sama dengan A aksen, B aksen, ikuti saja ini rumusnya. Sama dengan matriksnya ini. Metrik dari pencerminan sumbu Y. Min 1 0 0 1. Dikalikan nilai AB-nya. A-nya adalah 4, B-nya adalah 7. Ya. Sehingga di sini sama dengan min 1 kali 4 adalah min 4. Min 1 kali min 4 min 4. 0 dikalikan 7 0. Min 4 tambah 0 min 4. 0 kali 4 0. 1 kali 7 7. 0 ditambah 7 7. Ya, jadi bayangan dari titik A itu A aksen, B aksen, nilainya adalah min 4,7. Ya, jadi di sini adalah min 4,7. Ya, itu untuk bayangan titik terhadap sumbu Y. Selanjutnya pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini tadi sumbu Y berarti sumbu Y yang ini, sumbu X berarti yang ini. Nah, kalau garis Y sama dengan X berarti yang ini ya, ini. Nanti dicerminkannya terhadap garis ini. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya ya. Jadi harus diingat-ingat. Titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X
rumusnya menjadi titiknya menjadi B, A ya. A, B menjadi B, A. Berarti contohnya kalau ada titik 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah dibalik ya. A-nya jadi di belakang, B-nya jadi di depan. Berarti bayangannya menjadi titik 2,1. Kalau ada titik B 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan dari B adalah 5,2. Ya, ini kalau menggunakan rumus ini, jadi wajib dihafalkan ya. Sebenarnya kalau nggak dihafalkan juga nggak apa-apa sih, kalian tinggal menggambar, tapi terlalu lama ya. Tinggal digambar ini titiknya ya, titiknya ini dicerminkan terhadap ini ya, berarti tinggal diukur aja ini. Pasti siku-siku di sini kan, jarak dari sini ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin gitu. Itu kalau lupa, misalkan lupa rumusnya, bisa digambar. Nah, bagaimana kalau menggunakan metrik transformasi? Menggunakan metrik transformasi juga sama ya. Metrik transformasi untuk pencerminan garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Ini rumusnya ya. Caranya sama seperti tadi. Perlu dicontohkan? Oke, contoh ya. Contoh. Misalkan ada titik D sama dengan 4,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah berapa? Ya, berarti di sini D aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan transformasi metriknya 0, 1, 1, 0. Titiknya, titik yang diketahui adalah 4,7. Tinggal dikalikan 0 kali 4, 0 ditambah 1 kali 7, 7. 1 kali 4, 4 ditambah 0 kali 4, 0. Ya, jadi bayangannya adalah 7,4 ya. 7,4 ya. Karena sama, cukup satu saja ya. Caranya sama semua dengan yang di atas. Selanjutnya pencerminan garis terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen, B aksen dengan A aksennya sama dengan min B, B aksennya sama dengan min A. Setelah, kalau tadi ya yang di atas dibalik ya, A-nya jadi B, B-nya jadi A. Kalau ini dibalik, A-nya jadi B, B-nya jadi A, tinggal ditambahkan min. Nah, cara menghafalnya terserah kalian mau seperti apa supaya mudah diingat. Ya, berarti kalau saya contohkan, kalau ada titik A sama dengan 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah dibalik ya, 4-nya di depan berarti min 4, 2-nya di belakang, tambahin min 2. Nah, gitu ya. Ini rumusnya. Kalau misalkan titiknya min, ya tinggal disesuaikan saja. Min 2,5 misal terhadap sumbu X. Ya, berarti bayangannya adalah 5-nya taruh di depan, 5-nya taruh di depan ditambahin min, min 2-nya taruh belakang, min 2 taruh belakang ditambahin min. Nah, gini ya. Sehingga hasilnya adalah 5, min menjadi plus 5,2. Ya, jadi jangan bingung ya. Itu untuk Y sama dengan X. Nah, metrik transformasinya
0 min 1 min 1 0 ini ya, caranya sama ya. Kemudian pencerminan titik A terhadap titik asal menghasilkan ini ya, titik asal itu berarti titik 0,0, bayangannya itu min A, min B ya. Kalau pencerminan terhadap titik asal menjadi min A, min B. Contoh, kalau ada titik 2,3 dicerminkan terhadap titik asal, nah itu titik 0,0 ya. Hasilnya adalah A aksen berarti min 2, min 3 ya. Ini kan A nya jadi min, B nya jadi min, berarti 2 nya jadi min 2, 3 nya jadi min 3. Untuk metrik transformasinya ini min 1 0 0 min 1. Caranya sama seperti di atas ya, kalian coba sendiri. Kemudian pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan ini ya. Ini rumusnya 2H min A, B. Contohnya, kalau ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H, berarti 2 dikalikan H-nya. Misalkan H-nya itu berapa? H-nya 5, berarti garis X sama dengan 5 ya. Sehingga di sini 2H, 2 kali 5 sama dengan 10 dikurangi A. A-nya adalah 2, B, B-nya tetap di 3. Sehingga bayangannya adalah 8,3. Ya. Untuk metrik transformasinya ini ya. Perlu dicontohkan apa enggak? Enggak usah lah ya. Nah, kalau perlu berarti saya kasih contoh satu ya. Di sini misalkan ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 ya, maka bayangannya berapa? Nah, maka di sini ya, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan ini rumusnya min 1 0 0 1 dikalikan AB. A nya adalah 2, B nya adalah 3 ditambah 2H. 2H nya berapa tadi? H nya adalah 2, berarti 2 kali 2 0 ya. Sama dengan min 2 kali min 1 kali 2 min 2, 0 kali 3 0 ya, hasilnya min 2. 0 kali 2 0, 1 kali 3 3 ya. Ini ditambah 2H, 2 kali 2 4 ya, 4 0, sehingga hasilnya adalah 2 min 2 ditambah 2 2, 3 ditambah 0 3 ya. Jadi A aksennya adalah 2,3. Kemudian pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan K. Ini ya rumusnya. Jadi contohnya kalau ada titik A 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen A, 2K min B ya. Berarti A nya adalah 3, A-nya adalah 3,2K. Misalkan K-nya di sini 2 ya. Misalkan Y sama dengan 2. Misalkan Y sama dengan
2. Nah, berarti di sini 2 kali 2 kakaknya 2 kali 2 dikurangi B ya. Bayangannya menjadi 3,2 kali 2 4, B nya 1 ya. B nya 1, 4 dikurangi 1 3 ya, sehingga bayangannya menjadi 3,3. Dan metriknya seperti ini ya. Bagaimana jika dua refleksi dikomposisikan? Ya, ini nanti di video berikutnya ya. Lanjut di video berikutnya. Untuk video ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.